Hai adik-adik Lentera Education Center, kali ini kita akan belajar fisika tentang rangkaian arus searah. Arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan, sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran muatan-muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke negatif. Sedangkan muatan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dua buah benda bermuatan masing-masing A dan B dihubungkan dengan sebuah penghantar. Bila potensial A lebih tinggi dari potensial B, maka arus akan mengalir dari A ke B. Arus ini mengalir dalam waktu yang sangat singkat. Setelah potensial A sama dengan potensial B, maka arus berhenti mengalir. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik ialah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar. Simbol kuat arus adalah I. Satuan kuat arus listrik ialah ampere, yang diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis, yaitu André Marie Ampère. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang konduktor tiap second. Jadi I sama dengan I per T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, I adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, dan T adalah waktu, satuannya second. Beda potensial listrik. Sumber tegangan listrik yaitu peralatan yang dapat menghasilkan beda potensial listrik secara terus-menerus. Beda potensial listrik diukur dalam satuan volt. Beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W per I, di mana V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt, W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, I adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Arus listrik hanya akan terjadi dalam penghantar jika antara ujung-ujung penghantar terdapat beda potensial atau tegangan listrik. Alat ukur beda potensial listrik adalah voltmeter. Dalam rangkaian voltmeter dipasang secara paralel dengan hambatan atau beban. Hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 melalui eksperimennya menyimpulkan bahwa arus pada kawat penghantar sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat penghantar terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan, jadi I nilainya sebanding dengan 1 per R. Makin besar hambatan, makin kecil arus untuk suatu tegangan. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm, yang dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I dikali R, maka I sama dengan V per R, maka R sama dengan V per I. V adalah beda potensial, satuannya adalah volt.
I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Hambatan penghantar listrik. Hambatan atau resistor suatu penghantar berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Dalam radio dan televisi, resistansi berguna untuk menjaga kuat arus dan tegangan pada nilai tertentu, dengan tujuan agar komponen-komponen listrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Adapun model-model resistor seperti pada tabel. Bila panjang kawat penghantar dinyatakan dengan huruf L, luas penampangnya dinyatakan dengan huruf A, maka untuk berbagai jenis penghantar, panjang dan penampang berbeda terdapat hubungan sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L per A. Ternyata hambatan sepotong kawat penghantar adalah sebanding dengan panjang kawat penghantar tersebut berbanding terbalik dengan luas penampang kawat penghantar dan bergantung kepada jenis bahan penghantar. Dalam persamaan ini, Rho disebut hambatan jenis kawat penghantar, yang besarnya bergantung kepada jenis bahan yang digunakan membuat kawat itu. Persamaan dapat diubah menjadi sebagai berikut. Rho sama dengan R dikali A per L, sehingga satuannya adalah Rho sama dengan ohm meter kuadrat per M, sama dengan ohm meter. Hambatan jenis setiap bahan berbeda-beda. Bahan yang mempunyai hambatan jenis besar memiliki hambatan yang besar pula, sehingga sulit menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya atau konduktivitas listrik, bahan dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenisnya kecil. Bahan konduktor memiliki elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya terhadap inti atom lemah. Dengan demikian, apabila ujung-ujung konduktor dihubungkan dengan tegangan kecil saja, elektron akan bergerak bebas, sehingga mendukung terjadinya aliran elektron atau arus listrik melalui konduktor. Contohnya, tembaga, perak, dan aluminium. Isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Bahan isolator memiliki hambatan besar karena hambatan jenisnya besar. Bahan isolator memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat. Apabila ujung-ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, elektron terluarnya tidak sanggup melepaskan gaya ikat inti. Oleh karena itu, tidak ada elektron yang mengalir pada isolator, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melalui isolator. Contoh isolator antara lain plastik, kaca, karet, dan busa. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor memiliki elektron-elektron pada kulit terluar terikat kuat oleh gaya inti atom, namun tidak sekuat seperti pada isolator. Bahan yang termasuk semikonduktor adalah karbon, silikon, dan germanium. Karbon digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti resistor. Silikon dan germanium digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti diode, transistor, dan IC. Susunan seri hambatan listrik. Pada susunan seri, jika satu komponen gagal atau rusak, maka komponen-komponen lain dalam rangkaian seri operasinya terputus. Manfaat susunan seri adalah sebagai pengaruh terhadap komponen lainnya, misalnya sekring atau pemutus daya yang selalu dipasang seri dengan rangkaian. Untuk hambatan seri, mencarinya bisa menggunakan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 plus sampai R ke N. Untuk I total pada rangkaian seri itu nilainya sama,
Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk V total atau tegangan totalnya yaitu penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai V ke N. 4 prinsip susunan seri hambatan listrik. Susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Kuat arus yang melalui tiap hambatan sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan. Susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Susunan paralel hambatan listrik. Pada susunan paralel, jika salah satu komponen rusak atau gagal, komponen-komponen lainnya tetap bekerja. Mencari hambatan paralel yaitu bisa menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah sampai 1/Rn. Untuk V totalnya nilai sama, jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan sampai V ke N. Sedangkan I totalnya adalah penjumlahannya, jadi I1 ditambah I2 ditambah I3. Untuk V total per R total itu sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V1 per R3 ditambah sampai V ke N per R ke N. 4 prinsip susunan paralel hambatan jenis. Susunan paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian. Tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sama, yaitu sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan paralelnya. Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus tiap-tiap hambatan. Susunan paralel berfungsi sebagai pembagi arus, di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan itu nilainya sebanding dengan kebalikan hambatannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. See you!